Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevana Jarana Aswad. Saya dari Prodi PAIC 23. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 9 aliran. Pengenalan aliran pemikiran Islam. Perjalanan panjang pemikiran Islam melahirkan berbagai aliran. Masing-masing aliran memiliki karakteristik, prinsip, dan pandangan unik yang membentuk khazanah Islam. Mari kita eksplorasi beragam aliran pemikiran dalam Islam ini. Yang pertama, aliran Khawarij, yaitu prinsip dan pandangan. Menurut prinsip Khawarij adalah kelompok yang menolak kekhalifahan Ali bin Abi Thalib setelah peristiwa Tahkim. Mereka berpegang pada prinsip bahwa kepemimpinan hanya milik orang yang benar-benar beriman. Menurut pandangan Khawarij menganggap orang yang melakukan dosa besar sebagai kafir. Mereka juga menentang pengadilan duniawi yang dianggap hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Yang kedua, aliran Murji'ah, yaitu doktrin dan keyakinan. Menurut doktrin utama, Murji'ah menekankan pentingnya iman dan menekankan bahwa amal perbuatan tidak mempengaruhi status keimanan seseorang. Kalau menurut keyakinan, mereka percaya bahwa iman hanya diukur dengan hati, tidak dengan perbuatan. Seseorang dapat dianggap beriman meskipun melakukan dosa besar. Yang ketiga, aliran Syiah, yaitu sejarah dan teologi. Menurut sejarahnya, aliran Syiah muncul setelah kematian Nabi Muhammad SAW yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang sah dan penerus Nabi. Menurut teologi, Syiah memiliki teologi yang kompleks, mempercayai imamah sebagai ajaran pokok. Mereka menganggap imamah sebagai bagian integral dari Islam. Adapun yang ketiga, aliran tentang Mu'tazilah, yaitu rasionalitas dan keadilan Tuhan. Yang pertama tentang rasionalitas, yaitu Mu'tazilah menitikberatkan pada penggunaan akal dan logika dalam memahami Islam. Mereka menolak pandangan yang bertentangan dengan akal. Yang kedua, menurut keadilan Tuhan. Mu'tazilah menekankan keadilan Tuhan yang berarti Tuhan tidak akan menyiksa seseorang tanpa alasan. Mereka juga menolak konsep predestinasi. Yang kelima, aliran Qadariyah, yaitu kebebasan kehendak manusia. Yang pertama, kebebasan manusia. Qadariyah meyakini bahwa manusia memiliki kebebasan penuh dalam memilih perbuatannya. Mereka menolak pandangan determinisme. Yang kedua, tanggung jawab, yaitu mereka menekankan bahwa manusia bertanggung jawab atas semua tindakannya, tidak ada takdir yang menentukan tindakan manusia. Yang keenam, aliran Jabariyah, yaitu determinisme Tuhan. Ada skenanya. Yang pertama, determinisme. Yang kedua, kekuasaan Tuhan. Yang ketiga, kebebasan manusia. Jabariyah menekankan kekuasaan Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan telah menentukan semua yang terjadi, termasuk tindakan manusia. Kebebasan manusia tidak ada. Itu tentang aliran Jabariyah. Yang ketujuh, Asy'ariyah, itu tentang teologi Asy'ariyah. Yang pertama, teologi Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah aliran teologi yang menekankan kekuasaan Tuhan dalam menentukan semua hal. Yang kedua, interpretasi Al-Quran. Asy'ariyah menggunakan pendekatan tafsir yang fokus pada kekuasaan Tuhan dan menolak tafsir yang bersifat rasionalisme atau rasionalistis. Terus ada juga tentang yang ke-8, aliran Maturidiyah, yaitu teologi Maturidi. Yang pertama, teologi Maturidi. Aliran ini menekankan pentingnya menggunakan akal dan logika dalam memahami Islam, tetapi tepat menghormati wahyu dan kitab suci. Menurut tafsir, Maturidiyah menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan pendekatan rasional, menekankan keadilan Tuhan dan kebebasan manusia. Yang ke-9 dan yang terakhir tentang alirannya, yaitu tentang aliran Salafi, yaitu purifikasi dan revivalisme. Salafi ini adalah aliran yang menekankan kembali pada ajaran Islam yang asal, menolak bid'ah atau inovasi, dan menekankan pentingnya mengikuti
Lah hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan 9 aliran